sore hari ini saya tidak akan banyak berbicara untuk nambah pengetahuan. Saya akan mencoba membantu memberdayakan yang ada di gereja ini supaya yang ada di gereja ini lebih berdaya. Dan mudah-mudahan itu juga nanti bisa memperkaya rohani kita. Mudah-mudahan juga nanti bermanfaat untuk hidup sehari-hari. Kan hidup sehari-hari berat. Saya berusaha menjadikan yang ada di dalam ruangan ini menambah kesegaran kita untuk hidup sehari-hari. Di ruangan ini ada tabernakel. Kita punya dua mata. Ada mata indrawi, ada mata iman. Kalau mata indrawi hanya bisa melihat wadahnya. Mata indrawi itu hanya bisa melihat yang nampak saja. Tetapi di balik yang nampak secara indrawi itu tidak bisa tertangkap. Itulah mata indrawi. Kita berusaha berada di tempat ini, tetapi menggunakan mata iman. Kalau kita menggunakan mata iman, maka kita juga bisa melihat yang di balik wadah besi itu, tabernakel itu. Alangkah indahnya ketika kita berada di ruangan ini, yang digunakan selain mata indrawi juga mata iman. Fungsi tabernakel itu adalah untuk menyimpan sakramen Maha Kudus. Dan itu adalah Yesus. Pernah suatu ketika ada orang yang ragu-ragu, yang tidak percaya bahwa itu Yesus. Orang yang seperti ini kemudian karena melihat, wah ini orang bisa berubah, imannya bisa kemudian berkembang baik. Lalu orang itu melihat bahwa komuni suci sakramen Maha Kudus kemudian berubah menjadi daging manusia. Dan setelah diselidiki secara ilmiah, ternyata betul. Jadi kalau dikatakan ini darah-darahku, ini daging-dagingku, ini betul Yesus, betul. Bukan sekedar roti. Peristiwa mujizat itu membuat orang menjadi berimannya semakin sungguh-sungguh. Sama dengan Thomas. Thomas itu kan awalnya nggak percaya. Nggak mungkin lah Yesus bangkit, wong sudah mati kok. Tapi Yesus melihat bahwa meskipun dia seperti itu, tetapi sikap ini bisa berubah. Maka kemudian terhadap Thomas yang sikapnya bisa berubah, Yesus mengatakan, Thomas, inilah aku. Cucukkan jarimu di bekas luka. Dan memang berubah. Kita berusaha merawat mata iman kita. Ketika kita ada di ruangan yang suci ini, kita gunakan juga selain mata indrawi, mata iman. Kita melihat itu. Di sana ada sakramen Maha Kudus. Itu dimaksudkan pertama untuk dikirim kepada para umat yang sakit, yang nggak bisa ke gereja. Asisten imam stasi ini sudah biasa melakukan itu, ya Pak ya. Mengapa kok juga disediakan untuk yang sakit? Karena Yesus itu bukan hanya ingin menjangkau yang ada di ruangan ini. Yesus itu juga ingin menjangkau para umat yang karena keadaannya nggak bisa mengikuti misa. Yesus di dalam tabernakel. Orang yang karena keadaannya nggak bisa menerima komuni dalam misa, itu juga mendapatkan perhatian. Untuk itu, Tuhan Yesus ini mengutus para asisten imam. Memang tidak hebat. Di gereja itu nggak ada yang hebat. Para asisten imam tidak hebat. Tetapi yang tidak hebat ini juga dipilih oleh Yesus. Diutus supaya cinta kasih Yesus, perhatian Yesus juga bisa menjangkau umat yang karena keadaannya nggak bisa ke gereja.
administrasi ini bersyukur oleh karena ada asisten imam yang cukup. Saya besok pagi akan mengirim komuni kepada umat yang sakit di Talahap. Karena waktu rapat dewan, asisten imam yang hanya satu-satunya mengatakan, Romo, saya sudah nggak sanggup mengirim komuni. Saya sakit, dan yang kedua setiap minggu juga saya harus kontrol ke rumah sakit. Memang saya sudah melihat itu. Maka sebelumnya kan saya bertanya, kalau Bapak tidak sanggup lagi karena sakit, bilang saja, saya siap menggantikan. Saya bersyukur kemarin dia bilang, sakitnya sudah susah, padahal Talahap itu beda dengan sini. Kalau sini kan datar ya, kalau Talahap itu kan curam sekali. Tapi menarik bagi saya bahwa di sana juga ada orang yang diutus oleh Yesus, supaya Yesus yang di Tabernakel juga bisa menjangkau umat yang karena keadaannya, karena sakit nggak bisa. Hanya kan terbatas, hanya satu, dan yang satu tidak bisa, ya payah nak. Saya gantikan. Tapi saya bersyukur, saya mendapatkan banyak berkat dari mengirim komuni. Saya kira para asisten imam di sini pun sama saja. Itulah yang terjadi ketika orang menghayati apapun sebagai perwujudan menghidupi perutusan. Terberkati. Saya sangat berkesan, saya sangat merasa terberkati ketika saya berkunjung ke umat yang karena keadaannya nggak bisa ke gereja. Jumat yang lalu saya hanya berkunjung dan tidak membawa komuni. Karena sebelumnya waktu saya tanya, asisten imam masih sanggup? Masih, ya sudah. Saya hanya berkunjung. Dan saya merasa terberkati. Lalu kemudian baru minggu yang lalu itu berkata, saya sudah nggak sanggup, ya nggak apa-apa. Nanti hari Jumat besok saya akan berkunjung dan membawa komuni. Ketika hidup, ketika aktivitas itu dihayati betul sebagai perwujudan pelaksanakan perutusan Yesus. Yesus tanggung jawab, Yesus akan menyertai, Yesus tidak akan membiarkan. Ada banyak berkah yang dinikmati oleh orang-orang yang melaksanakan, yang menghayati kegiatannya untuk menghidupi perutusan. Banyak, meskipun itu nggak pernah dicari, tapi kok ada saja. Jadi sebenarnya bahwa ada usaha supaya juga diwujudkan perhatian Yesus yang menjangkau orang yang tidak bisa ke gereja. Itu di samping menguntungkan yang sakit, juga menguntungkan orang yang diutus mengirim itu. Betul ya Pak Bapak ya? Betul. Nah jadi itu. Yang kedua, sakramen Maha Kudus yang Tabernakel itu, kalau tadi nomor 1, itu untuk yang tidak bisa ke gereja. Itu juga untuk kita-kita ini. Untuk adorasi, untuk devosi, untuk penghormatan. Jadi sebenarnya kalau tabernakel itu di dalamnya ada sakramen Maha Kudus, di samping untuk mereka yang tidak bisa mengikuti misa, itu juga untuk siapapun yang bisa hadir tempat ini. Untuk adorasi, untuk devosi, untuk penghormatan, entah secara pribadi, entah secara bersama. Bahkan juga untuk istilahnya visitasi, kunjungan. Hanya mampir sebentar, duduk 2 menit, melihat. Tapi melihatnya bukan dengan mata indrawi, tapi melihat dengan mata iman. Duduk, diam, melihat dengan mata iman. Yesus yang mati sehabis-habisnya rela menjadi makanan. Itulah yang ada di dalam tabernakel. Dan tidak sedikit orang yang sungguh memanfaatkan ini. Ada orang yang sebelum misa sudah sampai tempat ini, lalu kemudian sebelum misa dimulai, karena masih ada waktu, dia duduk diam,
melihat dengan penuh hormat, melihat dengan mata iman sakramen Maha Kudus yang ada di tabernakel. Lalu dia mencoba menikmati apa yang dirasakan dalam hati ketika melihat dengan mata iman Yesus yang ada di dalam sakramen Maha Kudus. Itu bukan Yesus yang baru lahir. Itu Yesus yang disalib, yang berkorban habis-habisan, rela menjadi makanan yang menghidupkan. Terima kasih semuanya. Ini kerja kita semua.